Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas biografi lengkap Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki merupakan murid Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Beliau merupakan putra keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki dan ibunya bernama Nyai Haj Siti Komariah binti Kiai Haji Munadi. Penyematan nama Al-Isyaki adalah gelar yang dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, yakni ayah dari Sunan Giri. Sebab Kiai Haji Muhammad Usman masih keturunan ke-14 dari Sunan Giri. Dari jalur ibu, silsilah nasab Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki bersambung dengan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Jika dirunut, nasab Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki bersambung dengan Nabi Muhammad SAW pada urutan yang ke-38. Tanda-tanda Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki akan menjadi seorang tokoh mursyid Tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah serta panutan sudah nampak sejak masa muda beliau. Setelah menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki muda berdakwah kepada anak-anak atau pemuda jalanan. Padahal, di dalam ayah beliau yang berlokasi di Kelurahan Jatisrono, Kecamatan Semampir, ayah beliau sendiri juga masih memerlukan tenaga pendidik untuk membantu mengajar di pondok pesantren Raudatul Muta'alimin Darul Ubudiyah yang diasuh oleh sang ayah sendiri. Dengan metode dakwahnya yang unik, yaitu dengan mengikuti hobi anak-anak jalanan seperti bermain musik, nongkrong, dan sebagainya. Anak-anak muda tersebut sedikit demi sedikit bisa menerima ilmu yang diselipkan oleh Gus Rory, begitu Yai Rory muda akrab dipanggil, melalui obrolan ringan ketika mereka semua sedang berkumpul. Meskipun dalam skala yang lebih kecil, metode dakwah semacam ini mirip-mirip dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pendakwah Islam generasi awal di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki muda kurang lebih juga seperti itu. Dalam prakteknya, beliau tidak langsung melarang aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat seperti tongkrongan, dan semacamnya. Justru aktivitas-aktivitas tersebut dijadikan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki sebagai jalan masuk untuk mulai mendakwahi dan membimbing mereka. Secara konkretnya, metode dakwah ini bisa dikatakan sebagai metode pelan namun pasti. Dalam hal ini mereka dibimbing agar tak hanya mau ngumpul-ngumpul dengan sesama komunitasnya sendiri saja, namun mereka juga diajak agar mau ngumpul-ngumpul bersama dengan orang-orang solih melalui majelis zikir. Seiring dengan terus berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak pula pemuda yang tertarik dengan metode ataupun konsep dakwah yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki. Hingga pada akhirnya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki mengajak mereka untuk mengadakan majelis manakiban dan pengajian di kota Gresik. Majelis yang pertama kali ini dilaksanakan di Kampung Bedilan yang di kemudian hari diadakan secara rutin pada tiap bulannya di tempat tersebut. Majelis ini diisi dengan pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pembacaan maulid, dan tanya jawab keagamaan. Penting untuk diketahui bahwa Majelis Al-Hikmah awal namanya adalah kaca yang memiliki arti karunia cahaya agung. Namun agar lebih familiar, Gus Rory menyebut anggota jamaah kaca dengan sebutan orong-orong. Secara harfiah, orong-orong adalah binatang melata yang biasa keluar pada malam hari. Secara filosofis, pemberian nama semacam ini disesuaikan dengan perilaku anak-anak muda pengikut Gus Rory yang rata-rata memang mempunyai kebiasaan keluar pada waktu malam hari. Dalam perkembangannya, nama orong-orong ini kemudian menjadi lebih terkenal dibandingkan dengan nama kaca. Dan jamaah orong-orong inilah yang kelak, di kemudian hari, bermetamorfosis serta menjadi embrio dari lahirnya jamaah Al-Hikmah. Meski masih muda, ketokohan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki yang harismatik dan netral serta sikap beliau yang non-partisan terhadap kelompok Islam tertentu ataupun terhadap partai politik tertentu, pada akhirnya membuat beliau sangat disegani oleh berbagai kalangan masyarakat dari strata sosial serta kelompok yang berbeda-beda. Majelis-majelis beliau bersifat inklusif serta terbuka bagi siapapun dan dari kelompok manapun. Sehingga,
Karena tidak adanya kesan eksklusivisme ini, tak mengherankan jika dalam majelis-majelis yang beliau pimpin, para pejabat sipil maupun pemerintahan yang notabene-nya mempunyai pandangan keagamaan atau politik yang berbeda-beda, seringkali bisa terlihat rukun serta mau untuk duduk bersama-sama dalam sebuah majelis. Pada tahun 1983, Gus Rory mendirikan musola di Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Dalam perkembangannya, ternyata banyak masyarakat sekitar yang antusias serta tertarik untuk memondokkan anak-anak mereka di kediaman baru Gus Rory tersebut. Akhirnya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki mendirikan masjid dan pondok pesantren yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.